Oke kelas, selamat datang di pertemuan 3 mata kuliah dasar pemrograman. Nah, untuk masuk di pertemuan 3 ini kalian tinggal buka slide-nya aja. Di sini saya udah buka. Slide-nya boleh kalian split seperti ini, jadi setengah-setengah aja. Biar setengahnya itu nanti kita buka Visual Studio Code. Nah, di pertemuan 3 ini kita akan belajar string, bilangan, dan operator. Yang pertama di sini ada string. String adalah tipe data yang paling sering digunakan di Python. Kita bisa membuat string dengan meletakkan karakter di dalam tanda kutip. Tanda kutipnya itu bisa kutip tunggal atau kutip satu maupun kutip ganda atau kutip dua. Tergantung kalian pakainya di awal. Misalkan di awalnya kalau kalian pakai kutip satu, belakangnya juga harus kutip satu, nggak bisa kutip dua. Begitu pula sebaliknya ya, kalau misalkan awalnya dia pakai kutip dua, akhirannya juga harus pakai kutip dua gitu. Lanjut aja, di sini ada yang harus dicoba nih stringnya. Kalian new file aja ya kayak gini. Klik terus nanti kalian tinggal namain mit3_1.py. Nanti otomatis dia akan nambah file baru Python. Lanjut di sini kita ketik aja var1 untuk bikin variabel, sama dengan di situ ada pakai kutip 1 hello Python. Nah, kalau di Visual Studio Code kalau misalkan kalian pakai kutip 1 itu udah otomatis belakangnya juga pakai kutip 1. Dan dia akan nulis di tengah-tengah dari kutip biar memperkecil kesalahan. Lanjut di sini kita bikin var2 dengan kutip 2. Nah, dia akan berada di tengah-tengah kutip ya. var2 di situ ada programming with Python. Terus kita mau cetak pakai print dalam kurung yang diambil var1. Kemudian bawahnya print lagi var2. Oke, di sini tinggal kita running. Nah, di sini udah ke inian ya, ke run Hello Python dan Programming with Python. Lanjut di sini ada mengakses nilai string. Untuk mengakses nilai atau substring dari string kita menggunakan indeks dalam tanda kurung siku ya, ini kurung siku. Misalkan di sini ada yang tadi ya, Hello Python, dan var2-nya kita ganti sama I love Python di sini. Coba kita biar enggak ini, kita bikin baru aja deh. mit3_2.py. Nah, di sini udah langsung bikin file baru. Oke, di sini udah ada file baru. Untuk ngetik ininya saya akan cepetin dulu, nanti setelah itu baru saya jelasin ya. Oke, di sini saya jelasin strukturnya dulu. Di sini ada var1 yang dibuat isinya Hello Python, var2 itu yang dibuat isinya I love Python. Di sini ada untuk cetaknya atau outputnya print. Bedanya yang di sini dan di sini dia sama isinya, cuman ini kan pakai tanda kutip, dia akan dicetak nantinya. Nah, kalau ini bedanya karena dia nggak pakai kutip 2, dia itu pemanggilan var1 ya. Ini kenapa isinya 0? Karena karakter untuk pemanggilan karakter dari nilai string itu dimulainya dari 0 bukan dari 1. Jadi Hello Python ini dari huruf H nya itu 0, E nya itu 1, L nya itu 2, dan seterusnya pokoknya gitu. Nah, di sini ada var2 2.2 terus 6. Ini pemanggilan
karakter mulai dari karakter 2 sampai dengan karakter 6. Jadi yang dipanggil adalah mulai dari 0, 1, 2 sampai 3, 4, 5 sampai dengan 6. Sampai 6-nya tapi tidak ikut ya. Karena sampai 6 doang. Tuh, coba kita run aja. Di sini akan kepanggil. Nah, di sini var1 variabel 1. Kalau inputan nilainya 0 berarti yang diambil hanya ini H-nya. Nah, variabel 2 karakter 2 sampai dengan 6 yang diambil itu karakter 2 di sini 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi 6-nya nggak ikut ya. 6-nya itu spasi. Karena spasi juga dihitung karakter. Gitu. Nah, ini udah selesai diakses nilai string, langsung di sini ada update string. String adalah tipe data multi-able, artinya tidak bisa diubah. Untuk mengupdate string, kita perlu memberikan nilai variabel string lama ke string yang baru. Nilai baru adalah nilai string yang lama yang sudah diupdate. Nah, di sini ada contoh lagi, coba kita bikin file baru lagi aja. Meet3 underscore 3 itu isinya berarti update string ya. Nah, di sini udah ada lembar kerja baru. Langsung saya ketik ini dulu ya, baru nanti dijelasin lagi. Oke, ini scriptnya yang tadi udah saya ketik. Di sini ada variabel 1 hello Python tanda seru, variabel 2-nya var1. Dia variabel 2-nya ambil dari var1 tapi dari karakter ke-6. Ini artinya dari karakter ke-6 ya. Nanti kalau misalkan ini sih akan masuk ke materi slicing, itu nanti di pertemuan keberapa kalian juga akan dapat. Ini pokoknya yang ini artinya ambil karakter dari variabel 1 tapi mulai dari karakter ke-6. Nah, ini print var1, berarti print ini kan hello Python, print string update. Ini output juga ya karena ada tanda kutip 2. Nah, dia manggil var1 titik 26 plus world. Nah, ini dia di update dengan menggunakan tanda plus sama dengan world gitu. Terus ini coba kita run aja. Nah, yang keluar akan kayak gini. Hello Python. Nah, string update yang kita update di sini kita ganti dengan world, di sini akan jadi hello world gitu. Lanjut. Ini ada menggabung string. Kita bisa menggabungkan string, 2 atau lebih string menjadi satu dengan menggunakan operator plus. Selain itu kita juga bisa melipat gandakan string menggunakan operator. Jadi ini langsung kita coba aja seperti biasa. Bikin file baru, klik ini. Meet3 underscore 4 ya. Udah file keempat. Saya lebih suka bikin file baru karena biar kalau misalkan kita mau ulang-ulang yang tadi, kalau lupa bisa kita lihat lagi. Meet3 underscore 4.py. Nah, di sini. Dan saya juga suka kalau misalkan kita mau nge-running, ininya kita hapus dulu biar nanti nggak kecampur sama atasnya. Nah, di sini akan saya ketik dulu ya. Seperti biasa akan saya ketik dulu, nanti akan saya cepetin. Oke, ini di sini udah ada script contoh penggabungan string. Di sini ada variabel string 1 isinya hello, string 2 Python. Nah, di sini kan yang ada tanda pagar ini cuman nggak akan dicetak ya, ini cuman pengingat ibaratnya. Ini string
penggabungan string menggunakan tanda plus, ini penggabungan string menggunakan tanda bintang, itu berarti kan kali ya. Di sini ada print str1 plus str2, ini di dalam tanda kutip berarti dia akan masuk output dicetak. Nah, ini baru pemanggilannya str1 plus str2. Nah, nanti dia akan digabungkan hello Python. Jadi nanti dia akan gabung hello Python kalau benernya. Nah, di sini str1 dikali 3. Coba kita running aja ya. Nah, di sini str1 plus str2 bener hello Python. Di sini ada str1 dikali 3, string 1 dipanggil dikali 3, jadinya hello gitu. Ini mit 34 udah ya. Setelah penggabungan string, di sini ada materi mengetahui panjang string. Itu kita pakai len, seperti biasa kita bikin dulu mit 3 underscore 5.py, terus kalian enter aja. Di sini dia udah ada. Nah, ini runningnya yang tadi dihapus dulu biar nanti nggak terlalu panjang. Oke, di sini akan saya ketik dulu seperti biasa. Nah, oke, di sini udah ada perintah untuk menghitung variabel di sini ya. Karakternya ada berapa. Di sini ada stringnya itu variabel string, isinya I love Python. Di sini ada print, kita mau hitung karakternya ada berapa pakai len. Yang dihitung itu variabel string. Lanjut. Nah, ada 13. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi benar ini akan hitung hasil dari variabel string yang ada di sini. Lanjut, selanjutnya itu kita masuk ke karakter escape. Nah, kalau kita hendak mencetak string visit, misalkan what's there, kita tidak bisa menggunakan tanda kutip tunggal maupun ganda. Bila kita melakukannya akan muncul pesan error, sintaks error karena teks berisi kutip tunggal dan ganda. Nah, di sini nih kita nggak boleh pakai kutip tunggal di dalam karakter string kan, karena nanti dia akan dicetak sebagai ini nih kutip yang ada di sini. Nah, untuk hal seperti ini kita bisa menggunakan tanda kutip 3 atau menggunakan karakter escape. Karakter escape dimulai dengan tanda backslash. Jadi kalau slash itu kan miringnya ke kiri, kalau backslash ke kanan. Interpreter akan menerjemahkannya dengan cara berbeda dengan string biasa. Solusi untuk error di atas adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita bikin seperti biasa. Di sini udah sampai file ke-6 ya. Oke, di sini kalian ketik dulu. Bisa, kalau mau ngikutin bisa kalian speednya di YouTube kalian kurangin, direndahin, atau kalian bisa pause nanti hasil akhirnya aja yang setelah saya lagi ngejelasin. Nah, oke, di sini escape yang pertama kita bisa menggunakan kutip 3 ya. Di sini ada kutip 3 di depan, kutip 3 di belakang, dan yang di escape itu kita pakai kutip 2. Lanjut, yang kedua kita bisa menggunakan escape dengan tanda kutip tunggal. Di sini kutip tunggal di awal dan akhir kalimat. Nah, di sini tetap ada kutip 2 dan backslash ya di sini. Di sebelum tanda kutip 1 yang mau di escape itu kita taruh tanda backslash. Yang ketiga itu kita mau menggunakan karakter escape untuk tanda kutip ganda. Di sini ada kutip ganda di awal dan di akhir. Nah, di sininya
di kata-kata yang ada kutip satunya yang mau di escape, kita pakai backslash dan kutip 2 gitu. Lanjut, kita habis itu berikut adalah daftar karakter escape yang didukung oleh Python. Ini kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini ada contoh lagi karakter escape dengan ada di sini juga ada kode hex ya. Lanjut aja kita praktekin di sini Meet 3 udah sampai file ke7.py ya. Nah, di sini ada print output ini, kata ini. Nah, di sini ada /n nih yang biru. Dia fungsinya itu untuk memerintahkan kata selanjutnya pindah ke baris baru. Jadi ini akan ada di baris pertama dan setelah /n ini dia akan masuk ke baris kedua. Nah, kalau ini adalah \x48, x45, x58. Itu apa? Itu adalah kode hex dari ASCII ke kode hex. Kalian bisa cari aja di sini. Nanti saya akan ngasih tugasnya ya, palingan kalau misalkan pakai kode hex. Tabel ASCII ke hex. Nah, kalian klik aja gambar di sini. Ada nih ya, dari alfabet di sini ada nih pokoknya. Nah, kode hex alfabet itu dimulai dari 41 sampai dengan 5A. Nah, di sini 48 itu H, 45 itu E, X itu 58. Jadi nanti di sini adalah hex nih. Cuma dia pakai kode aja. Oke, kita running. Nah, yang muncul adalah ini adalah baris pertama, seperti tadi saya bilang ini di baris pertama, dan yang ini akan ke baris selanjutnya. Nah, ini adalah hex. Nah, kode yang ini nih kalian bisa susun juga pakai nama-nama yang lain ya. Kalau tabelnya kalian bisa cari di Google gitu. Lanjut, di sini ada raw string untuk mengabaikan karakter escape. Nah, ini kita lengkapin aja deh ya, masih seputar karakter escape soalnya agak kebanyakan. Lanjut, di sini mengatur format string. Ada dua cara melakukan format pada string. Pertama dengan menggunakan fungsi format tanda kurung, kedua dengan menggunakan cara lama yaitu menggunakan persen. Di sini kalian bisa baca metodenya kayak gimana. Kita langsung coba aja nih ke sini. Oke, saya tambahin dulu. Udah masuk ke file ke-8 ya. Oke, di sini ada metode format yang pertama. Ini biasa kita hapus dulu deh. Metode format yang pertama, di sini kita bikin variabel default order. Di sini kita bikin kurung kayak gini, ada 3 ya. Nah, titik format isinya itu ada Budi, Galih, dan Ratna. Nah, kalau ditampilin dengan urutan default itu dia akan sesuai dengan urutannya. Ini nih Budi, Galih, dan Ratna dulu. Nah, yang bedanya di sini pakai argumen posisi. Yang kosong di sini ini ke tambahan tanda koma di sini harusnya. Nah, yang di sini pakai argumen itu kita ngatur urutan yang ada di sini. Di sininya nih 1, 0, dan 2.
Kalau misalkan urutannya kan 0 1 2 ya, ini 0, ini 1, ini 2. Kalau misalkan 1 0 2 berarti nanti hasilnya yang muncul akan Galih duluan, Budi, kemudian baru Ratna. Kalau misalkan kalian 2 1 0, kalian akan melihat Ratna dulu, Galih, baru Budi, gitu pokoknya seterusnya. Nah, ini kita running coba. Nah, urutan default di sini Budi, Galih, Ratna ya, karena di sininya nih dalam kurung kurawal ini nggak diatur. Nah, kalau misalkan di sininya diatur, di sini akan muncul Galih, Budi, dan Ratna. Ini bisa dirubah dengan sesuai sama posisi yang kalian inginkan. Lanjut, di sini ada metode format untuk spesifikasi format opsional. Nah, di sini untuk ada rata kiri kanan, ada float, ada eksponensial. Jadi bilangannya akan dirubah misalkan ke biner, ke eksponensial, atau lain-lainnya. Ini kita lengkapin aja lah ya. Ini sama aja contohnya kayak yang ini, cuman beda format aja. Kalian bisa coba sendiri kalau mau. Di sini ada metode fungsi atau bawaan. Nah, di sini ada string memiliki banyak fungsi bawaan, format kurung buka kurung tutup yang kayak gini nih. Yang kita bahas di atas hanya salah satu darinya. Fungsi atau metode lainnya yang sering dipakai adalah join, lower, upper, split, start with, end with, replace, dan lain sebagainya. Nah, ini kayak pengaturan-pengaturan di Microsoft Word ya, kayak lower, upper itu. Dan lain-lain. Jadi langsung aja ini kita coba deh ya. Ini di new, masuk ke Meet 3, percobaan ke 9 ya, .py. Oke, ini udah kita ketik selesai, langsung di run aja untuk tahu apa yang berubah. Nah, di sini Universitas Bina Sarana Informatika yang pakai lower itu semuanya di sini nih, yang huruf kapital ini akan dirubah menjadi huruf kecil semua. Ketika dia di upper, dia akan menjadi huruf besar semua. Split, ketika dia di split, formatnya dia akan dipisah-pisah per kata. Ini split. Start with, ini hasilnya true, itu dia menyatakan ini starts with I. Bener nggak kalau misalkan kata depannya I? Kalau misalkan kalian ganti ini jadi yang lain, itu nanti di sininya akan false. Saya belajar Python, ends with-nya di sini bener nggak dengan on? Ini juga true karena ini berakhiran on. Nah, print join I love you, ini kan kalau yang tadi split kita mau misah-misahin. Nah, kalau join ini kita mau disatuin, I love you gitu. Tapi ini dipisah dengan ini nih ya, dengan karakter ini. Kalau misalkan kalian nggak mau dipisah, ini tinggal dihapus aja ininya, dijadiin ini spasi aja, diisiin spasi. Nanti dia akan hilang nih ininya nih, garisnya. Terus dia print belajar Java di BSI titik replace, Javanya diganti jadi Python misalkan salah. Nah, di sini belajar jadinya yang di print itu belajar Python. Ini coba kita ganti ya. Tadi ini kan dipakein strip, kita nggak pakai strip. Terus ini misalkan kita salahin, start with-nya misalkan with P, bener nggak? Nah, dia akan dicetak false. Nah, yang ini juga stripnya hilang ya, joinnya. Stripnya hilang. Jadi dia tinggal spasi aja kalau mau di join tanpa ada karakter. Ini kita spasiin lagi, kita save. Lanjut, kita ada ke metode atau fungsi bawaan string.
ini udah yang tadi ya. Ini bilangan bisa kalian baca. Python mendukung dengan bilangan apa aja. Ini langsung ke konversi jenis bilangan. Ini kayaknya nggak usah deh, karena cuman gini aja. Misalkan print pakai tipe datanya int, tapi kalian masukinnya 2,5, dia akan jadi bilangan bulat. Misalkan print kalian tipe datanya pakai float, tapi di sininya kalian bilangan bulat 5, dia akan diubah ke pecahan 5,0. Dia sama aja 5 ya. Nah, dia akan ke konversi sesuai dengan tipe datanya. Gitu. Ini Python desimal, ini masih berhubungan sama angka, kita lewatin aja. Kita langsung ke ini masih konversi bilangan gitu ya. Langsung ke operator aja. Di sini Python memiliki sejumlah operator. Banyak ya, ada aritmatika, perbandingan, penugasan. Nah, ini ada macam-macam operator aritmatika, ada tambah untuk penjumlahan, ada strip pengurangan, terus bintang untuk perkalian dan lain-lain. Di sini langsung kita coba aja pakai operator aritmatika ya. Ini biasa ditambah, sudah sampai mit3 file ke10.py. Oke, lanjut, ini dihapus. Kita ketik yang ini. Oke, di sini udah selesai. Tadi saya lupa nambahin di sini nih, di samping nilai 2 harusnya setiap samping sini ada koma. Lanjut, coba kita run di sini. Nah, gini hasilnya. 10 plus 8, 18, 10 kurang 8 sama dengan 2, bener ya. Ini adalah contoh operator aritmatika. Aritmatika kalau misal penjumlahan pakai plus, kalau pengurangan pakai strip atau minus, perkalian pakai bintang, kalau misalkan pembagian pakai slash, kalau misalkan pemangkatan pakai bintangnya 2 kali, kalau misalkan pembagian nilai bulat, maunya dibulatin, nggak pecahan kayak gini hasilnya, itu pakai slashnya, double slash. Lanjut, abis itu kita langsung ke sini. Ini penggabungan input sama operator aritmatika ya. Hi plus nama, nanti selamat bergabung di UKM Mapasika. Dia jadinya nanti namanya itu kalian input dan nanti akan muncul di sini nih. Langsung kita praktekin aja kali ya. Meet 3_11.py. Ini kita bikin variabel nama sama dengan inputan maunya, terus di inputannya masukkan nama Anda, titik 2 spasi, terus di bawahnya itu print yang mau dicetak, terus petik 2 hi, pakein spasi ya biar nanti rapi, terus plus mau panggil variabel nama yang tadi kita ketik, jadi nanti akan sesuai, plus dia mau ditambahin kata selamat bergabung di UKM Mapasika. Nah, di sini coba kita running, ini kita ini dulu hapus, di running. Masukkan nama Anda, misalkan Gina. Hai Gina, selamat bergabung di UKM Mapasika. Nah, Ginanya ini namanya. Kalau misalkan kalian ngetik nama, itu belakangnya kalian pakein spasi ya, biar
biar apa, biar di sininya dia ada spasinya, atau di sebelum selamatnya kita pakai spasi. Coba kita ulang, kita save dulu, kita ulang. Ini udah benar apa belum, Gina? Nah, ini udah ke spasi. Jadi sebelum selamatnya kita pakai spasi aja biar dia ke spasi nih di sininya. Lanjut, ini ada yang sama kayak tadi, cuman nilai kalau misalkan tadi nilai 1 sama nilai 2 nya udah ditentuin, ini kita mau nilai 1 sama nilai 2 nya itu kita input. Nah, kita buka aja pertemuan 10 nya ini, kita edit. Ini nilai 1 nya mau kita rubah jadi tipe datanya int, terus input, kita maunya inputan, terus masukkan nilai pertama, spasi, titik 2, spasi lagi biar rapi. Yang kedua juga 8-nya diganti sama int, input, terus masukkan nilai kedua, di sini spasi. Oke, di sini tinggal kita run lagi ya. Ini masih di mid 3_10, diedit aja. Save dulu. Nah, di sini ada masukkan nilai pertama, misalkan kita 10. Terus enter, masukkan nilai kedua. Misalkan saya mau masukinnya 4. Nah, 10 plus 4, 14, 6. Nah, gini, tinggal gitu aja. Lanjut, kita ke operator perbandingan. Dia ada lebih dari, kurang dari, sama dengan, terus tidak sama dengan, dan lain-lain. Ini juga bisa kalian coba aja sendiri ya, karena dia hampir sama kayak yang tadi operator perbandingan. Operator penugasan juga ada, sama operator logika dan bitwise. Selebihnya yang lain-lain ini tadi kalian bisa coba sendiri aja. Kalian bisa new file atau kalian bisa pakai yang di mid 10 ini nih. Nah, di sini ada latihan satunya nggak usah kalian kerjain, nggak apa-apa. Kita ke latihan 2 aja. Nanti kalian bikin toko mainan anak. Nah, di sini inputan nama pembeli Ilham Kurniawan, masukkan kode mainan, kodenya bisa apa aja, terserah kalian. Di input juga masukkan harga, masukkan jumlah beli. Nah, di sini outputannya akan keluar nama pembeli, kode kue, harga, jumlah beli, dan total ya. Ini kalian kerjakan, dikumpulinnya minggu depan seperti biasa. Terus nanti kalian screenshot, terus nanti saya akan nambahin soal di lampiran file yang tadi penggunaan kode hex ya. Jadi yang dikumpulin 2 screenshot ini dan yang nanti kode hex yang saya tambahin. Tapi di sini masukkan nama pembeli sesuai sama nama kalian ya. Oke, itu aja di pertemuan 3. Selanjutnya kita akan bahas di pertemuan keempat ya.